Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di bulan Ramadan ini, yaitu kegiatan pesantren kilat, yang insya Allah akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut. Kegiatan Sanlat di SMP Kurnia dilaksanakan secara virtual dengan penyampaian beberapa materi oleh Bapak Hasanuddin dan Ibu Nur Komariah. Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Hasanuddin dengan tema 4 hal yang bisa membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kegiatan Sanlat hari yang kedua. Insyaallah Bapak akan menyampaikan mengenai materi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Yaitu yang pertama, makan dan minum jika disengaja. Ya. Kalau kalian sengaja makan atau minum, nah ini akan bisa membatalkan puasa. Nah, sedangkan kalau tidak disengaja, ya, atau seperti lupa, ini tidak membatalkan puasa. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amuhu Allahu wasaqah. Yang artinya barang siapa lupa bahwa ia puasa kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakannya puasanya. Ya. Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kalian lupa makan atau minum, ini tidak membatalkan puasa. Ya. Dalam arti jangan sampai kalian pada saat lupa makan atau minum, nah kemudian sudah ingat, kalian lanjut kembali, ya mungkin itu karena tanggung, nah itu tidak diperboleh. Tapi kalau misalkan lupa kemudian ingat, maka segera kalian berkumur, kemudian melanjutkan berpuasa. Ya, jadi batalnya puasa itu karena sengaja makan ataupun minum. Tetapi kalau itu tidak disengaja atau lupa, maka puasanya bisa disempurnakan kembali. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Yaitu muntah dengan usaha yang disengaja. Ya, kalau kalian muntah, misalkan kalian memasukkan jari kalian ke mulut biar muntah, itu sengaja. Ya, ini yang bisa membatalkan puasa kalian. Tetapi kalau kalian muntahnya tidak disengaja, mungkin kalian pada saat bepergian, ya jauh, naik mobil, kemudian kalian mabuk, alias muntah. Nah, ini tidak mengapa, tidak apa-apa. Artinya ini tidak disengaja. Tetapi kalau muntahnya itu memang benar-benar disengaja, maka itu akan bisa membatalkan puasa. Ya. Sebaliknya kalau muntahnya itu tidak disengaja, ya dengan alasan tadi, ya misalkan pergi kalian kemudian mabuk, ini tidak disengaja, maka puasanya masih sah-sah saja. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dar'ahul qai'u falaysa alaihi fadha'u wa man istaqa'a amdan falyaqzi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqadha puasanya. Dan barang siapa mengusahakan muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengqadha puasanya. Ya, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya, termasuk salah satunya muntah yang disengaja. Kemudian yang ketiga yaitu hal-hal yang bisa membatalkan puasa adalah haid, ya, dan nifas atau menstruasi. Ini biasanya pada anak perempuan, ya, pada saat datang bulan, ya, pada siang hari, maka puasanya batal. Ini bagi yang perempuan, haid atau menstruasi ataupun nifas, ya, setelah melahirkan. Ini adalah yang bisa membatalkan puasa, ya. Kemudian yang keempat yang bisa membatalkan puasa adalah bersetubuh atau junub, jima. Jadi bersetubuh ini walaupun suami istri di siang hari ini bisa membatalkan puasa. Bahkan orang yang bersetubuh di siang hari walaupun itu suami istri, maka dia akan kena dam atau denda, yaitu melakukan atau membayar dam dengan melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak mampu, maka harus memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini dendanya. Makanya walaupun suami istri melakukan junub di siang hari atau bersetubuh di siang hari, maka ini akan membatalkan puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum." Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan untuk kalian pada malam bulan Ramadan bercampur dengan istrimu. Ya, ini Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi ini dasar hukumnya, seorang suami istri tidak diperbolehkan untuk melakukan junub di siang hari. Ini didasarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Anak sekalian yang dirahmati Allah, orang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh sewaktu siang hari di bulan Ramadan, sedang ia wajib berpuasa, maka baginya wajib membayar kifarat yang tadi disampaikan, ya. Jadi ini kafaratnya. Adapun kifarat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu memerdekakan hamba sahaya atau budak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan persetubuhan, ya, suami istri di siang hari, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut jika tak sanggup memerdekakan hamba. Nah, ini urutannya. Jadi yang pertama tadi urutannya memerdekakan hamba sahaya, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kalau tidak kuat berpuasa, maka bersedekahlah dengan makanan yang mengenyangi kepada 60 fakir miskin. Ya. Ini ya salah satunya. Jadi ini adalah salah satu denda orang yang melakukan
junub atau bersetubuh pada siang hari walaupun itu suami istri. Baik, jadi itu yang bisa disampaikan tentang 4 hal yang bisa membatalkan puasa. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memberikan salah satu hikmah ya dari apa yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hasanuddin. Tanyaan dari materi yang ketiga. Bapak Hasanuddin. Pertama, sebutkan 4 hal yang dapat membatalkan puasa. Kedua, sebutkan 3 hal hafitar atau gunda yang dilakukan seseorang berselugu di siang hari pada saat melaksanakan puasa. Selanjutnya materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Nur Komariah dengan tema Adab Makan dan Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah masuk sanlat yang kedua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam dan kesehatan tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian semua tahu, dalam adab makan minum sehari-hari kita selalu harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Ibu akan membacakan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik, yakni rezeki yang halal yang kami berikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita dalam keadaan makan, minum, itu harus selalu dalam keadaan bersih. Dan tidak lupa membaca doa. Dari awal kita makan baca doa, setelah makan pun kita selalu membaca doa. Untuk sebelum memakan, kita harus membaca makan dengan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang kita makan akan berkah, menjadi daging yang sempurna, insya Allah. Tentunya juga setelah makan kita harus baca doa. Supaya apa? Supaya kita berkah selalu. Apa yang kita makan akan menjadi daging yang bersih, berkah untuk tubuh kita. Di sini ada beberapa poin-poin yang akan dibacakan tentang adab makan dan minum. 1. Kita harus memperhatikan kehalalannya. Boleh nggak kita makan-makan yang haram? Tidak boleh, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, daging babi itu diharamkan. Makanan yang kita curi itu diharamkan. Ya. Kita harus memakan yang halal. Contohnya, beras yang kita beli, kita masak dengan lauk pauknya. Yang kedua, niat makan agar kuat beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga dapat pahala. Kalau kita makan makanan yang halal, insya Allah itu akan mendapat pahala. Tentunya kita harus benar-benar mencontoh Rasulullah. Tidak lupa cuci tangan. Ya kan? Insya Allah mudah-mudahan. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan setelah makan. Apakah kalian semua ikut tata cara tersebut? Sebelum makan kita cuci tangan. Sesudah makan kita cuci tangan. Tapi masih banyak yang diperhatikan di luar sana, yang ketika akan makan langsung ambil makanan, tidak baca, langsung minum. Nah, makanya
dari sekarang kita berikan untuk yang terbaik. Ketika kita akan makan, minum, selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, membaca doa, lalu baru kita makan. Adabnya pun kita tidak boleh berdiri, apalagi sambil berjalan. Oke, yang keempat, merasa senang dengan makanan yang tersedia dan tidak mencelaknya. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau SAW meninggalkannya. Seperti itu. Dan yang kelima, tidak makan sambil bertelekan. Atau apa bertelekan? Bertelekan itu tertelungkup atau sambil tiduran. Dilarang dalam agama sambil makan tiduran. Yang baik seperti apa? Kita makan minum itu sambil duduk dalam keadaan bersih. Ya. Yang keenam, tidak makan atau minum dengan menggunakan atau bejana atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Biasanya kita di Indonesia menggunakan apa? Gelas atau cangkir plastik. Itu enggak masalah, atau kaleng kebanyakan. Ya, yang penting dalam keadaan bersih semua. Baik. Yang ketujuh Ibu lanjutkan, mulai makan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kita lalu baca doanya tadi. Ya, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita makan, minum. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidur. Banyak lagi yang hal-hal kita kerjakan. Itu tidak lupa selalu membaca doa. Doa-doa pendek sehari-hari yang kita harus hafalkan. Lalu kita mengakhirinya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca Alhamdulillahillazi at'amani haja ta'ama wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Untuk yang kedelapan, makan dengan tangan kanan dan dari makanan yang paling dekat dengan kita. Bolehkah kita makan langsung dengan tangan kiri? Tidak boleh. Tetapi kebanyakan kita makan tangan kanan, pegang tangan kiri, masuk langsung ke dalam mulut. Itu tidak boleh. Pertama kita makan dengan harus menggunakan tangan yang kanan. Supaya apa? Kita sesuai dengan adab-adab tata cara makan dan minum kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, disunahkan makan dengan menggunakan 3 jari. Kemudian menjilatinya setelah selesai makan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 jari itu cukup untuk mengambil makanan yang kita makan, tidak dengan harus 5 jari. Bayangkan kalau misalkan 5 jari masuk semuanya ke dalam mulut, bagaimana? Besar-besar. Sedangkan contoh Rasulullah hanya 3 jari. Itu yang harus kita jalankan. Lalu ketika makanan jatuh, disunahkan untuk mengambilnya, membersihkannya dari kotoran yang melekat padanya, lalu memakan makanan tersebut. Selagi makanan tersebut tidak terlalu kotor, kena tanah atau debu, masih kita bisa ambil, dibersihkan untuk dimakan. Lalu tidak meniup makanan yang masih panas dan tidak bernapas ketika gelas masih di mulut. Kenapa? Karena kalau kita minum gelas yang airnya masih panas, kita tiup, udara yang kita tiupkan ke dalam air gelas itu masuk ke dalam air yang akan kita minum. Itu tidak boleh. Lalu tidak berlebihan dalam mengisi perut, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada tempat dalam tubuh anak Adam yang lebih buruk dibandingkan dengan perut tegaknya tulang sulbi anak Adam sesuai dengan makanan yang dimakannya. Jika tidak, maka hendaknya ia mengatur sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk napas. Jika kita terlalu banyak makan, bagaimana? Coba bagaimana? Contohnya kalau kita banyak minum saja kebanyakan, seperti apa? Kembung lambung kita. Dan makanannya pun harus sepertiganya. Tidak boleh sepiring penuh kita habiskan. Segitu belum kenyang, ambil lagi yang dari bakul nasi. Itu tidak boleh makan, minum kekenyangan. Ke-13, orang yang menyuguhkan makanan tidak melihat wajah-wajah orang yang sedang makan karena dapat membuat mereka malu. Kalau kita sedang menyuguhkan makanan kepada tamu, tidak boleh sambil melihat wajah-wajah tamu tersebut. Apalagi kalau tamu itu sedang minum. Karena apa? Bisa membuat tamu tersebut malu karena sedang minum dilihati oleh kita. Nah, untuk yang ke-14, tidak mulai makan sebelum orang yang lebih utama dari kita memulainya. Apalagi kalau ada orang yang lebih tua dari kita yang lebih muda tidak boleh mendahuluinya. Kita harus silakan yang lebih tua untuk memulai makan dan minum. Lalu tidak melakukan hal-hal yang menurut adab dapat membuat orang lain merasa jijik. Contohnya seperti apa? Mencelupkan tangan ke dalam bejana di depan orang yang sedang makan. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Tidak boleh. Makan minum dengan bersuara. Membuka mulut ketika mengunyah makanan dan lain-lain. Tidak boleh kita dalam keadaan makan bunyi. Ini seperti apa? Seperti kudanil bunyinya. Kita harus ikuti adab catat makan. Tidak boleh bersuara. Apa kata orang kalau kita makan bersuara, minum sampai glek-glek-glek gitu? Pelan-pelan ketika kita makan, kita minum. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang pertama, Nabi yang pertama yang harus kita contoh dengan kejujurannya, dengan kesolehannya. Makanya dijuluki dengan nama Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Karena apa? Karena kejujurannya, kesolehannya. Itulah yang harus kita contoh salah satunya. Yang terakhir ke-17, disunahkan minum sambil duduk kecuali karena ujur. Kalau kita sakit tidak bisa bangun baru boleh karena ada kendala. Kalau kita sehat walafiat itu harus duduk. Supaya apa? Makan dan minuman yang kita makan atau kita minum langsung masuk ke dalam lambung. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan sedikit tentang adab makanan minum sehari-hari, tentunya kita akan selalu mengingat, selalu ingat bagaimana cara kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur Komariah. Sesi tanya jawab materi kelima, Bu Nur Komariah. Pertama, tulislah ayat tentang adab makan dan minum. Kedua, sebutkan tata cara makan dan minum sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga,
tulislah doa ketika akan makan dan selesai makan. Malam hari waktunya tidur, mentari muncul memberi berkah. Akhir kata saya pamit undur, mari sambut masa depan yang cerah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.